Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor perpajakan di mana beberapa waktu terakhir ini masyarakat dihebohkan dengan peristiwa yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak, salah satu oknum pejabat pajak begitu yang saat ini juga masih disisir harta kekayaannya seperti apa, sejauh mana dampaknya terhadap penerimaan pajak di tahun 2023 ini. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Kasus kekerasan yang dilakukan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak menimbulkan bermacam tanggapan dari masyarakat dan salah satunya adalah seruan untuk tidak membayar pajak. Ditjen Pajak pun meminta masyarakat untuk mampu memisahkan antara kasus yang terjadi dengan kewajiban membayar pajak. Seruan tidak membayar pajak belakangan ini muncul dan ramai di media sosial setelah adanya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak salah satu pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kasus ini pun meluas hingga penyidikan harta kekayaan yang dimiliki orang tua pelaku, yakni Rafael Aluntri Sambodo, yang telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Munculnya gerakan tolak bayar pajak ini merupakan bentuk rasa kecewa masyarakat, terutama para wajib pajak yang taat dalam menunaikan kewajiban mereka. Direktur Eksekutif KUR Indonesia Muhammad Faisal menyatakan, pemerintah harus meningkatkan peran pengawasan internal di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya di Ditjen Pajak agar kepercayaan publik pajak bisa kembali seperti sedia kala. Apalagi mengingat batas waktu pelaporan pajak ataupun pembayaran pajak sudah semakin dekat, paling telat 31 Maret 2023 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2023 untuk wajib pajak badan. Nah, dengan adanya dengan trust yang rendah tentu saja akan mempengaruhi keinginan atau animo daripada subjek pajak, membayar pajak untuk membayar pajak atau melaporkan pajak. Nah, ini tentu saja mengakibatkan langkah untuk meningkatkan rasio pajak menjadi semakin sulit ya. Apalagi di tahun ini, di tahun 2023, sebagaimana kita tahu defisit APBN akan ditekan di bawah 3% yang. Sementara itu, sejumlah masyarakat menilai langkah Kementerian Keuangan mendorong koreksi atas gaya hidup mewah pejabat kementeriannya patut didukung. Masyarakat juga meminta audit atas harta seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan demi menegakkan kembali kepercayaan masyarakat. Insya Allah tetap taat pajak ya, tapi dengan catatan nih Mas, harus diperbaiki segera, harus segera diaudit harta-harta petinggi-petinggi ya di Dirjen Pajak tuh semuanya, biar masyarakat tuh tahu dan agar lebih tenang gitu. Kementerian Keuangan terutama Menteri Sri Mulyani harus dapat terus menindaklanjuti dan menaudit semua masalah di kantor pajak ini sendiri, maupun dari Dirjen hingga ya tingkat-tingkat yang pemeriksa pajaknya juga yang biasa dia mengauditnya juga harus periksa semuanya, agar masyarakat sendiri itu kembali percaya terhadap pajak itu sendiri. Soalnya kayak saya pekerja biasa nih, yang tiap hari berangkat subuh, pulang isya, ya terus rajin membayar pajak. Ternyata di salah satu pegawainya dibikin ya seperti itu yang sudah kita ketahui. Jadi menurut saya menurunkan kepercayaan masyarakat seperti saya untuk rajin membayar pajak. Intinya sih gitu aja sih Mas. Dan menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meminta kepada masyarakat untuk mampu memisahkan antara kasus yang terjadi dengan kewajiban membayar atau melaporkan pajak, sebab tugas yang dijalankan oleh Ditjen Pajak selama ini telah diatur dalam undang-undang. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, menyikapi polemik seruan jangan bayar pajak, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Nufransa Wirasakti. Beliau adalah staf ahli Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak. Selamat pagi, Pak Frans. Selamat pagi, Mas Pras. Apa kabar? Kabar baik, salam sehat juga Pak Frans. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan, nampaknya banyak sekali juga masyarakat yang menaruh perhatian, kemudian juga menaruh harapan ya terkait dengan kinerja dan juga sikap yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak begitu secara umum. Tapi kita akan review terlebih dahulu bagaimana dari pandangan Pak Frans sendiri terkait dengan penerimaan negara dari sektor perpajakan selama ini. Ya, terima kasih Mas Pras. Sedikit update terkait dengan penerimaan dari sisi perpajakan.
sampai dengan bulan Januari tahun 2023 ini kita sudah mencapai 162,23 triliun, yang artinya itu adalah peningkatan sebesar 48,60% dibandingkan dengan tahun yang lalu. Ini tentu saja pertanda baik ya, karena masih ada aktivitas ekonomi yang meningkat, dan juga ini faktor dari beberapa hal, terutama dampak dari implementasi Undang-Undang harmonisasi peraturan perpajakan yang telah kita lakukan. Dan ini sebenarnya pertumbuhan melambat dari tahun sebelumnya, tapi disebabkan karena masih dipengaruhi oleh basis rendah dari penerimaan dari 2021, tapi secara keseluruhan masih ada peningkatan. Dan ini kita berharap akan terus berlanjut sampai dengan di akhir tahun nanti. Kita masih tetap optimis penerimaan negara akan tercapai sesuai dengan targetnya. Namun tentu saja ada beberapa hal yang perlu diwaspadai, misalnya terkait dengan gejolak harga komoditas yang kembali terjadi, kemudian juga situasi geopolitik antara perang Rusia dan Ukraina yang mungkin dapat menyebabkan kembali kelangkaan dari komoditi dan juga termasuk juga bahan pangan. Nah, ini kita intinya adalah tetap optimis namun waspada. Demikian Mas Pras. Baik. Nah, lantas bagaimana dengan peristiwa yang menghebohkan masyarakat begitu di tanah air, khususnya dari Direktorat Jenderal Pajak begitu yang tadi juga sudah disampaikan di paket perdana begitu. Anda melihat bagaimana? Apakah ini memberikan dampak terhadap persepsi juga ini masyarakat terhadap Dirjen Pajak begitu? Ya, makasih Mas Pras. Jadi kalau ditanya soal dampak pasti berdampak ya, terutama dengan reputasi kami sebagai pengelola keuangan negara, khususnya yang menghimpun penerimaan negara. Karena kan sebagai bendahara negara, nama baik, integritas, reputasi adalah hal sesuatu yang harus kita pertahankan dan harusnya baik di mata masyarakat. Nah, dengan adanya kejadian ini, reputasi kami turun sehingga ini tentu saja merupakan tantangan bagi kami dalam melaksanakan kegiatan untuk menghimpun penerimaan negara melalui pajak. Ini tapi tentu saja sudah beberapa hal sudah kita mitigasi, Mas Pras, diantaranya adalah dengan secara langsung menonaktifkan saudara RAT. Kemudian juga kita mengunjungi saudara David yang sakit. Kemudian juga kita mendekati Ketua PBNU, Gus Yahya, dari pimpinan Direktur Jenderal Pajak. Dan juga tentu saja yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan pelayanan, Mas Pras. Karena ini menjelang akhir Maret 2023 ini adalah batas akhir untuk pelaporan pajak tahun 2022. Nah, kami sedang bersiap-siap juga untuk menerima SPT ini, dan seperti biasa ada semacam persiapan khusus karena ini biasanya membludak di akhir bulan. Jadi kita sudah persiapan terutama terkait dengan infrastrukturnya, seperti misalnya kalau ada orang yang mau datang pasti lebih banyak jumlahnya, walaupun kita sudah melakukan e-filing, kita sudah siapkan juga. Tentu saja juga kita akan siapkan nanti mungkin di akhir bulan tersebut juga bisa jadi sampai sore atau bahkan malam untuk menerima pelamporan dari SPT tahunan tahun 2022. Demikian Mas Pras. Oke, tapi kalau kita lihat dari sisi tingkat kepatuhan masyarakat begitu wajib pajak di Indonesia dengan adanya kejadian ini juga seperti apa? Apakah memang tidak terlalu berdampak signifikan atau karena memang ini sudah ada beberapa langkah mitigasi yang sudah dilakukan sebelumnya secara intensif? Ya, kalau kita lihat dari penerimaan SPT tahunan bila dibandingin tahun lalu pada akhir bulan ini itu justru ada peningkatan ya. Dan ini kita anggap sebagai sesuatu yang positif di tengah badai, kalau bisa dibilang badai yang menerpa dari reputasi Direktorat Jenderal Pajak. Nah, tentu saja ini kabar gembira ya buat kita semua. Namun di sisi lain juga kami mencoba untuk terus memonitor ini semua dan memitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul apabila nanti terjadi dampak yang cukup signifikan. Dan kita coba menghubungi, contohnya pada pagi hari ini Direktur Jenderal Pajak itu mengunjungi atau bersilaturahmi dengan Persatuan Gereja Indonesia PGI, sehingga juga meminta dukungan dari pihak agamawan. Kemudian juga kami selain tadi meningkatkan pelayanan, juga kami memberikan banyak sekali kemudahan dan fasilitas yang nantinya diharapkan juga meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Namun secara sistem juga Mas Pras perlu diketahui juga untuk penerimaan pajak dari sisi nominal ya, itu kan banyak sekali pajak-pajak yang memang sudah dipotong atau dipungut oleh pihak pemberi kerja misalnya, pihak penjual misalnya, dan juga pihak yang penyewa misalnya. Ya, itu semua sudah otomatis akan masuk ke kas negara. Nah, ini tentu saja dari sisi nominal kita berharap dampaknya tidak terlalu signifikan. Tapi mungkin yang
ada berdampak, tapi tidak cukup banyak juga. Kita berharap adalah dari orang pribadi yang memang selama ini mungkin punya usaha kecil-kecilan semacam UMKM dan lain sebagainya, mungkin terpengaruh atau terdampak dari berita-berita di media sosial, bisa jadi mungkin ada keengganan untuk melapor atau membayar pajak. Namun demikian perlu kami serukan juga bahwa dengan adanya kejadian ini juga tidak memberikan kelonggaran terhadap pelaporan dan pembayaran pajak yang harus dilakukan, karena sesuai undang-undang ya sudah sesuai waktu, kemudian juga jumlahnya sudah ditentukan berdasarkan undang-undang, itu tetap akan kita laksanakan. Demikian, Oke, Mas. itu dia juga disampaikan sebelumnya bahwa memang harus bisa dipisahkan begitu ya dengan adanya kejadian hukum ini juga dengan kewajiban kita sebagai wajib pajak begitu ya untuk menunaikan kewajiban kita melunasi ataupun membayar pajak ke negara. Baik, Pak Frans, kita kan jeda dulu, nanti kita akan bahas dengan beberapa tadi yang apa sih kira-kira langkah strategi berikutnya, mengingat tadi sudah disampaikan beberapa masyarakat juga mengungkapkan kekecewaan mereka begitu terkait dengan kinerja dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan peristiwa yang ada, meskipun lagi-lagi ini juga perlu ada pembuktian juga bahwa memang tidak semuanya melakukan hal yang sama, hanya oknum-oknum tertentu saja yang melakukannya. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan target penerimaan pajak dan juga bea cukai di tahun 2023. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, dari pajak ini pemerintah memasang target sekitar 1.718 triliun rupiah di sepanjang tahun 2023. Sementara untuk penerimaan cukai 245,44 triliun rupiah, kemudian bea masuk 47,52 triliun, bea keluar 10,21 triliun rupiah. Sehingga kalau ditotalkan sekitar 2.000-an triliun rupiah. Berikutnya untuk kontributor, target penerimaan pajak pada tahun ini dari mana saja? Ya, ada PPH itu 935,06 triliun, target naik sekitar 15%. Kemudian PPN plus PPNBM 742,95 triliun, ini juga naik sekitar 16%. PBB 31,31 triliun, naik hingga 50%. Kemudian pajak lainnya 8,69 triliun rupiah, atau target ini justru ada sedikit penurunan sekitar 24%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kali ini bersama dengan Bapak Nufransa Wirasakti, staf ahli Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak. Baik, Pak Frans, kita akan lanjutkan kembali. Kalau memang Anda katakan tadi bahwa memang sudah kewajiban dari aparatur di Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan lagi bagaimana penerimaan pajak ini tetap terlaksana begitu dengan batasan-batasan waktu yang sudah disampaikan sebelumnya. Anda melihat bagaimana kondisi dari masyarakat yang tetap harus dipulihkan kepercayaan mereka terhadap integritas, kemudian bagaimana amanahnya begitu Direktorat Jenderal Pajak dalam mengelola keuangan masyarakat begitu yang diwujudkan dalam pembangunan nasional ini. Pak Frans, silakan. Ya, terima kasih Mas Pras. Apa yang menjadi keresahan masyarakat sangat kita pahami dan kita mengerti, sehingga beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan ini adalah sebagai tindak lanjut apa yang diresahkan oleh masyarakat. Contohnya adalah sudah melakukan pelepasan jabatan untuk 2 orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan juga pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai, sehingga untuk menjawab keresahan itu kita menonjolkan mereka. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu juga Menteri Keuangan sudah memberikan instruksi kepada pegawai Direktorat Pajak untuk menyetop kegiatan untuk motor gede misalnya. Itu kan sudah tindakan yang saya anggap positif, sehingga nanti bisa menjawab bagaimana ini semua nanti ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Dan secara prinsip juga kami juga meningkatkan pengawasan kepada para pegawai kami. Di Kementerian Keuangan, juga di Direktorat Jenderal Pajak, itu kita dalam melakukan pengawasan kepada para pegawai, ada yang namanya kita sebut dengan 3 lines of defense, Mas Pres. Oke. Jadi ada pengawasan dari atasan langsung, juga termasuk dari peers-nya, dari pegawai tersebut. Kemudian juga ada dari second line of defense dari unit kepatuhan internal yang ada di Direktorat Jenderal Pajak yang kita sebut dengan Direktorat KITSDA, Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur. Dan yang defense yang ketiga adalah dengan dilakukannya pengawasan secara langsung oleh Inspektorat Jenderal. Jadi 3 layer ini harusnya bisa memantau mereka, sehingga nanti akan dibuat semacam
profil resiko oleh Inspektorat Jenderal terhadap masing-masing pegawai tersebut, Oke. termasuk juga apabila disandingkan dengan jabatan yang disandang pada saat ini. Nah, salah satu laporan misalnya dari media sosial, dari LHKPN, dari pengaduan, itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kategori seseorang itu apakah mempunyai risiko yang tinggi, menengah, ataupun kecil. Nah, untuk itulah kami mengharapkan kerjasama dari pihak masyarakat, dalam hal ini kalau di Direktorat Jenderal Pajak adalah wajib pajak, apabila memang ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pegawai kami, baik itu berupa intimidasi, pengancaman, atau penyuapan dan lain sebagainya, yang sifatnya mungkin mengarah ke kejahatan, itu segera saja dilaporkan kepada kami. Kami mempunyai sistem whistleblowing system yang bisa diakses oleh masyarakat luas, sehingga apabila merasa kurang berkenan terkait dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman kami di lapangan, silakan diadukan. Karena ini juga menjadi salah satu faktor nanti apabila seseorang itu misalnya mendapatkan pengaduan dan setelah diselidiki ternyata memang ada indikasi ke arah sana, kita bisa menegakkan hukuman disiplin. Tapi kalau misalnya tidak ada pengaduan, itu kadang-kadang kita juga bisa loss. Walaupun ada beberapa juga pelaporan-pelaporan yang kita terima dari pihak yang lain, misalnya dari PPATK, dari KPK, dan lain sebagainya, yang juga menjadi faktor-faktor penentu apakah orang tersebut berisiko tinggi, menengah, ataupun kecil. Baik. Ini semua dipadukan oleh Inspektorat Jenderal untuk memprofile masing-masing pegawai. Ya, Pak Frans, tapi kalau kita lihat dengan three lines of defense yang Anda katakan begitu, ada beberapa layer ya pengawasan internal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tapi kenapa masih ada beberapa oknum yang mengalami kondisi yang seperti RAT lakukan begitu sejauh ini? Karena terbaru saja KPK sudah membekukan rekening yang cukup banyak begitu yang dimiliki oknum tersebut begitu, bahkan sampai mungkin menyentuh 500 miliar rupiah. Dan kondisi ini apakah tidak terpantau sebelumnya? Kalau bisa bicara mengenai tingkat risiko yang tadi Anda sampaikan, ada beberapa tahapan juga, ada yang risiko tinggi, menengah, dan rendah ini Pak Frans. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Mahfud ya, Menteri Mahfud pada saat itu, memang kita sudah terima laporannya dan sudah kita periksa juga dan sudah menjadi pantauan memang. Dan itu juga sudah kita kerjakan. Dan beberapa selain RAT memang sudah dilakukan sanksi disiplin juga, Mas Pras. Jadi memang tidak kita publikasi karena ini kan menyangkut internal kami. Itu sudah ada juga yang mendapatkan hukuman sebenarnya dan sudah kita lakukan. Misalnya dilakukan penundaan kenaikan pangkat, penundaan pemberian tunjangan kinerja, bahkan sampai dinonjob juga. Cuman kan selama ini tidak kita publish. Nah, untuk yang terkait dengan kasus RAT ini juga sebenarnya juga sudah kita lakukan pemeriksaan sebelumnya dan kita sudah lakukan kerjasama juga dengan KPK. Nah, apa yang ditemukan KPK ini adalah juga hasil kerjasama dengan kami di Inspektorat Jenderal, Mas Pras. Jadi memang ini memerlukan penelitian dan pemeriksaan yang tingkat tinggi sehingga ketemu beberapa hal. Dan kami juga mengucapkan terima kasih nih dalam hal ini kepada para netizen yang budiman nih, Mas Pras. Karena beberapa harta ataupun simpanan yang dimiliki oleh RAT itu justru mungkin sebagai informasi awal pintu masuknya itu berasal dari para anggota masyarakat melalui media sosial. Nah, ini mungkin nanti akan dibuat mekanisme tersendiri oleh KPK untuk menerima laporan atau pengaduan melalui media sosial yang terkait dengan hal ini. Jadi media sosial sekarang ini bisa juga digunakan sebagai kontrol sosial terhadap para pegawai ASN yang dianggap mungkin harta ataupun kekayaannya tidak sesuai dengan profil jabatannya. Sambil tetap menerapkan tentunya azas praduga tak bersalah begitu ya Pak Frans ya? Betul, itu tentu saja harus di atas segalanya. Baik, berikutnya lantas bagaimana dengan reward dan punishment yang selama ini dilaksanakan? Apakah punishmentnya juga membuat efek jera atau tidak? Kita bahas lagi di segmen berikutnya Pak Frans, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, semakin menarik pembicaraan kita terkait dengan seruan jangan bayar pajak begitu yang ramai juga di media sosial. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Nufransa Wirasakti, staf ahli Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak. Baik Pak Frans, kalau kita bicara mengenai rewards dan punishment seperti yang Anda sampaikan tadi, apakah masih belum memberikan efek jera apabila memang ada salah satu pegawai pajak begitu yang mungkin tadi memiliki tingkat risiko tinggi begitu dalam melaksanakan pekerjaan mereka begitu Pak?
Ya, kalau dari sisi punishment, Mas Pras, kita kan sudah lakukan itu dan itu cukup efektif saya rasa. Jadi Oke. kita seperti mengirimkan message kepada para pegawai, oh kalau kalian macam-macam nanti ada hukumannya lo seperti misalnya di non-job dan lain sebagainya. Oke. Bahkan ada yang sampai dipecat juga. Nah ini tentu saja kita harapkan juga bisa menggema gaungnya bahwa kita serius dalam melakukan penindakan disiplin in case mereka melakukan suatu tindakan kejahatan atau fraud. Dan ini juga sesuai dengan apa yang dilakukan, apa yang diamanahkan dalam undang-undang mengenai peraturan aparatur sipil negara. Dan untuk pengaduan itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui channel kita di hotline 134 atau di situs melalui situs WISE wise.kemenq.go.id atau melalui kering pajak 1.500.200 atau melalui email pengaduan.pajak.go.id. Nah, ini semua tentu saja membutuhkan dukungan masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat juga kita mungkin akan sangat berkurang dari sisi tindak lanjut dari apa yang dilaporkan. Kemudian untuk reward kami juga memberikan penghargaan, Mas Pras. Jadi ini harus seimbang memang karena beberapa pegawai bahkan mungkin sebagian besar dari pegawai justru memberikan prestasi dan kegiatan yang cukup bagus sehingga ini perlu kita apresiasi. Jadi kita juga memberikan reward misalnya untuk kantor pelayanan pajak yang mencapai target penerimaan atau seorang kepala seksi yang mungkin seksi di bawahnya itu bisa memberikan pencapaian target yang optimal, bahkan mungkin jurusita yang berhasil melakukan penagihan dengan jumlah terbanyak dan lain sebagainya. Banyak sekali penghargaan-penghargaan yang kami berikan setiap tahunnya. Ini juga untuk memacu kinerja. Jadi harus seimbang memang. Karena kami sangat yakin sebagian besar dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang jumlahnya 46.000 ini masih mempunyai semangat yang positif untuk membawa kebaikan bagi kita semua gitu. Jadi kami sangat berharap dengan adanya kesalahan dari satu atau dua pegawai itu tidak merusak reputasi dari kami yang selama ini bekerja dengan baik sesuai dengan undang-undang perpajakan dan ketentuan yang berlaku. Nah ini yang coba kita bangkitkan kembali setelah dengan adanya kejadian ini, Mas Pras. Oke, nah lantas bagaimana kalau kita lihat ini mengingatkan masa penyampaian SPT bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan begitu kan tengah berlangsung. Nah sejauh mana juga tadi Anda katakan tidak terlalu berdampak signifikan bahkan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu. Mungkin bisa disampaikan update-nya ini Pak Frans. Ya, ini kebetulan saya juga baru dapat laporannya Mas Pras. Jadi sampai dengan hari ini tingkat pelaporan SPT tahunan itu tumbuh justru sekitar 20-25% dibanding dengan periode yang sama pada tahun yang lalu. Nah, tingkat kepatuhan yang baik ini menjadi salah satu bukti juga bahwa masyarakat masih sangat taat dalam memenuhi kewajiban atas pelaporan SPT tahunannya. Nah, kami berterima kasih kepada seluruh wajib pajak yang sudah dan terus patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Nah, sampai dengan hari ini, 8 Maret 2023 sampai pukul 6.40 tadi, itu total yang sudah terdapat sudah 6,4 juta SPT tahunan yang dilaporkan atau kepatuhannya mencapai 33,57%. Nah, ini angka ini tumbuh, Mas Pras. Jadi tumbuh sekitar 21,08% bila dibandingkan periode yang sama pada tahun yang lalu. Jadi kalau saya ambil contoh misalnya untuk SPT badan, jumlah SPT yang sudah disampaikan itu ada 196,323.000. Untuk orang pribadi itu sudah mencapai 6.207.662. Jadi kalau untuk badan itu tumbuh 20%. Sedangkan untuk orang pribadi tumbuh 21,11%. Ini kan signaling yang sangat bagus kalau menurut saya di tengah badai yang menimpa Direktur Jenderal Pajak, masyarakat masih tetap willing untuk melaporkan dan juga membayar pajaknya. Oke, himbauan ataupun paling tidak apa yang diharapkan dari teman-teman Dijen Pajak begitu terhadap masyarakat yang masih skeptis dengan adanya peristiwa ini? Ya, kembali lagi bahwa kami harap masyarakat tetap yakin dengan apa yang kami kerjakan. Karena mungkin ya selama ini masih banyak juga yang salah persepsi bahwa uang pajak itu tidak dibayar kepada petugas pajak. Kan kemarin seolah-olah ada himbauan, oh jangan bayar pajak nanti malah orang pajaknya beli Rubicon dan lain sebagainya. Jadi tidak benar bahwa pajak itu tidak dibayarkan kepada pegawai atau petugas pajak, tapi dimasukkan ke dalam kas negara melalui bank persepsi yang telah ditunjuk oleh pemerintah, sehingga langsung secara online itu masuk ke dalam kas negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi
ini kan uang gotong royong ya Mas Pras. Misalnya ada masyarakat yang miskin, yang mungkin tidak bisa menikmati fasilitas-fasilitas bila dibandingkan orang yang mempunyai kekayaan, mereka otomatis bisa menikmati juga misalnya jalan, infrastruktur jalan, kemudian juga bisa menyekolahkan anaknya dengan gratis dan lain sebagainya. Itu kan diambil dari uang pajak. Nah, di satu sisi lain juga kami di Direktorat Jenderal Pajak juga mencoba untuk meningkatkan pelayanan melalui fasilitas-fasilitas yang disediakan secara online. Oke. Satu sisi meningkatkan pelayanan, di sisi lain juga ini mencegah adanya tatap muka. Karena mohon maaf, fraud itu terjadi biasanya terjadi apabila terjadi tatap muka antara petugas pajak dengan wajib pajak. Yeah. Nah, dengan adanya peningkatan pelayanan melalui online ini diharapkan mengurangi atau bahkan menghilangkan kecenderungan untuk terjadinya suatu fraud dari pelaksanaan pemenuhan pembayaran pajak gitu. Iya. Itu dia ya, berarti memang terus diupayakan bagaimana meningkatkan lagi kepercayaan masyarakat terhadap integritas dari Dirjen Pajak, bahwa memang meskipun ada kejadian ini tapi yang pasti jangan kendor juga nih kita membayar pajak untuk negara. Baik, Pak Frans, terima kasih banyak atas waktu dan sharing serta insight yang Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Frans. Salam sehat dan salam bahagia, tetap semangat. Baik.